bisa dilakukan dengan cara ya mempercayakan ke suatu pihak yang namanya perusahaan manajer investasi untuk dikelola. Jadi kita secara kolektif ya rame-rame masuk ke suatu produk yang namanya reksadana. Ya, reksadana ini bahasa Sanskerta ya, bahasa Jawa kuno ya. Rekso dan dana. Rekso itu artinya mengelola ya, atau menjaga. Dana ya uang ya, dana. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya mutual fund. Jadi saya nggak ngerti kenapa namanya di reksadana. Tapi kalau kita ngambil mutual fund itu artinya kalau bahasa Indonesia harusnya jadinya dana kolektif atau dana bersama. Kalau secara kolektif, jadi kita membeli produk investasi yang diterbitkan oleh perusahaan manajer investasi. Ya. Perusahaan manajer investasi punya produk, ada reksadana, terus ada jenis reksadananya. Nah, dia tawarkan ke kita. Nah, kalau kita oke dengan produk itu, kita beli unit, kita dapat unit nyertaan. Nah, nanti si reksadana di dalam suatu wadah reksadana ini terhimpun duit yang banyak banget ya. For your information, di Indonesia jumlah nilai dana kelolaan reksadana itu sempat di atas 500 triliun ya sebelum COVID terjadi ya. Tapi setelah adanya COVID, nilai investasinya turun ya karena valuasi dari investasinya itu turun bisa sampai lebih dari 30%. Tetapi sekarang nilainya sudah membaik kembali ya karena harga surat berharganya sudah kembali naik. Ya next ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini tadi udah sedikit saya singgung ya. Jadi apakah reksadana? Reksadana itu yang pertama tuh yang harus dimengerti adalah itu produknya perusahaan manajer investasi. Nggak ada reksadana itu yang dikelola oleh selain manajer investasi. Nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena reksadana itu harus didaftarkan dan disetujui oleh OJK. Jadi kalau misalnya ada suatu produk yang tidak ada persetujuan atau pernyataan efektif dari OJK, itu udah pasti abal-abal gitu ya, udah pasti bohong. Nah, terus reksadana itu sendiri adalah kumpulan dana titipan dari masyarakat luas ya secara kolektif. Nah, setelah terhimpun itu dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Nah, dalam bentuk dia investasinya ke berbagai macam instrumen investasi keuangan, bisa saham, ya bisa surat utang, bisa juga dia sebagian naruh uang di deposito di perbankan, gitu. Next, jadi kalau kita ibaratkan ya suatu reksadana itu seperti suatu bus gitu ya, bus umum, kendaraan bus. Nah, manajer investasinya itu adalah drivernya, supirnya. Oke, dia kerjaannya hanya nyetir, membawa penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman. Dia jadi mengendarai itu dia menghindari jalan-jalan yang buruk, kapan dia harus ngegas, kapan dia harus pelan. Nah, itu adalah supir ya. Dia nggak ngurusin uang. Dia nggak ngurusin uang dari penumpang. Nah, untuk itu harus ada yang bantu, namanya bank custodian. Bank custodian inilah adalah bank yang oleh OJK diberi izin sebagai custodian ya. Nah, di Indonesia itu ada bank custodiannya ada macam-macam, ada yang dari bank asing, ada yang bank lokal ya. Jadi Citibank dia punya custodian juga ya. Nah, tapi harus ada izin dari OJK. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsinya adalah menyimpan surat-surat berharga yang dibeli oleh manajer investasi. Jadi pada saat manajer investasi dia membeli saham atau membeli obligasi, nah itu kan harus ada yang menyimpan, ya. Bayangkan kalau itu adalah dalam bentuknya manual, ada barangnya, ya, berarti harus disimpan. Nah itu bertugas itu adalah bank custodian. Pada saat dijual itu kan harus dikeluarin. Nah itu juga si bank custodian yang bertugas ya. Kemudian sebagai administrator ya untuk membukukan, kemudian menghitung nilai-nilai investasi secara keseluruhan ya kan setiap hari ada nilainya ya. Nah, portfolio itu setiap hari ada nilai pasarnya. Nah, dia yang menghitung semuanya sehingga nanti diperoleh yang namanya harga per unit karena kan kita beli based on unit. Oke, terus dia juga mencatat kepemilikan. Jadi unit
terus udah gitu nilainya tumbuh atau tumbuh positif atau tumbuh negatif gitu, itu tugasnya tugasnya bank kustodian. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa itu ada independensi. Jadi dengan adanya fungsi bank kustodian ini, investor ya atau pembeli reksadana itu jadi aman ya. Nah ini semuanya diatur ya oleh Undang-Undang Pasar Modal dan juga oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi suatu produk yang namanya reksadana itu very well regulated. Next, terus Jar. Oke, ini tadi saya sudah jelasin ya. Jadi kalau di sebelah kiri itu adalah investor ya. Nah itu sebagai secara kolektif jumlahnya nggak terbatas. Nah dia kirim uangnya ke reksadana yang di tengah, ya, kemudian dapat penyertaan. Uangnya itu dikirimnya ke rekening yang dibuka oleh reksadana atau oleh manajer investasi dan bank kustodian, di mana nasabah-nasabah pada saat beli reksadana dia langsung kirimnya ke rekening reksadana tersebut, ya, bukan ke rekening perusahaan manajer investasi. Nah itu yang mengelola adalah bank kustodian. Nah setelah dananya terhimpun, barulah dia mulai berinvestasi. Ya, di sebelah kanan atas itu dia bisa ke pasar uang ya, itu adalah investasi penempatan di deposito. Di Indonesia ada banyak ya pilihan bank ya, mulai dari bank kecil sampai dengan bank besar ya. Kemudian juga ada obligasi ya, obligasi atau surat berharga fixed income yang diterbitkan ya oleh negara atau pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan. Nah yang di bawahnya adalah saham ya, jadi membeli saham berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Dan untuk saham itu nggak ada jangka waktunya ya. Nah itu kira-kira 3 itu sih yang utama instrumen yang ada di investasinya reksadana. Next, Jar. Oke. Kenapa reksadana ya? Nah reksadana ini secara sejarah sebetulnya udah lama ya kalau di luar negeri. Nah di Amerika sendiri mungkin baru di awal tahun 1900-an itu ada reksadana ya. Dikelola oleh bank-bank besar waktu itu ya. Sekarang juga mungkin masih ada ya, seperti JP Morgan, kemudian ada Merrill Lynch, kemudian ada juga Fidelity, ada Vanguard ya. Jadi itu adalah perusahaan-perusahaan manajer investasi besar ya. Di negara lain di Eropa juga ada ya, termasuk di Belanda. Tapi saya nggak tahu kalau yang di Belanda itu dulu namanya Fortis ya. Fortis saya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Terus jadi investasinya itu terjangkau, mulai dari 10.000 kita udah bisa beli karena kan investasinya kolektif. Terus banyak pilihan produk ya, kita bisa sesuaikan. Nah, nanti di slide berikutnya ada jenis-jenis reksadana. Kemudian dia disesuaikan dengan profil risiko kita dan lamanya kita berinvestasi. Nah, selain itu ada keunikannya ya, jadi setiap hari itu kita bisa tahu nilai investasi kita tuh berapa, karena itu tugasnya bank kustodian untuk menghitung nilai investasi dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa berskala nasional. Kalau sekarang lewat internet juga udah kita bisa lihat ya, di aplikasi kita juga seperti itu langsung kelihatan. Oke, terus yang berikutnya adalah hasil investasi ini bukan merupakan objek pajak. Jadi karena dia udah di portfolionya udah ada sebagian yang dipotong ya pajak. Tapi begitu kita cairkan, kita udah nggak kena pajak lagi. Nah yang terakhir, last but not least, tentunya ini karena dia dikelola oleh manajer investasi yang berlisensi dari OJK. Nah, artinya apa? Manajer investasi ini persyaratannya juga berat ya. Pertama dari sisi modal, itu minimum harus ada modal 25 miliar. Kemudian dia ada persyaratannya, punya pengalaman ini dan itu, ada izin perorangan namanya wakil manajer investasi, kemudian ada fit and proper, kemudian di dalam perusahaan itu juga harus ada kebijakan-kebijakan atau prosedur yang dituntut atau diminta atau diharuskan oleh otoritas jasa keuangan dan itu harus dipenuhi. Next. Oke, nah ini jenis-jenis reksadananya. In general kita bagi 4 ya, dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Ferry itu adalah risk and return ya. Kalau risikonya di bawah, subuh X, returnnya itu subuh Y ya. Kita lihat di sini kita bagi ada 4. Yang paling kiri ya itu adalah reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana yang
konservatif, risikonya rendah, tapi imbal hasil juga rendah. Kenapa? Karena dengan reksadana pasar uang ini investasinya itu hanya ditaruhnya bisa di deposito di bank, berarti dia hanya mengandalkan bunga dari bank ya, atau imbal hasil dari bank syariah. Itu yang pertama. Yang kedua itu bunga atau kupon dari obligasi atau surat utang ya, surat utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah itu bisa dapat dari situ. Maka biasanya reksadana pasar uang ini hasilnya lebih bagus daripada tabungan deposito. Ya. Itu yang pertama. Yang paling kanan ya itu adalah reksadana saham. Imbal hasilnya paling tinggi, ya potensinya, risikonya juga paling tinggi. Ya. Nah, penghasilannya reksadana saham ini karena dia minimum 80% investasinya ada di dalam bentuk portfolio saham. Dan portfolio saham itu tidak membayar bunga, tidak membayar kupon. Yang ada adalah perusahaan ini membayar dividen setiap tahun, tapi umumnya dividennya kecil banget. Sometimes perusahaan itu dia nggak membagikan dividen ya tahunan. Kenapa? Karena dia perlu untuk ekspansi usaha, misalnya mau beli mesin atau memperluas jalur distribusi dan segala macam. Sehingga saham itu keunikannya dibandingkan dengan deposito ya, itu yang terjadi adalah kenaikan atau penurunan harga saham ya. Jadi kalau misalnya orang melihat bahwa perusahaan ini akan tumbuh profitnya, maka harga sahamnya akan naik ya. Kalau misalnya diperkirakan wah ini seperti misalnya sekarang nih saham-saham airlines misalnya, karena nggak ada penumpangnya sekarang juga rendah banget ya, maka earnings-nya, pendapatannya kan juga jadi rendah, sehingga earnings per share juga jadi rendah. Nah itu akan menyebabkan harga saham turun ya. Oke, nah terus yang di tengahnya itu ada yang nomor 2 dari kiri, itu namanya reksadana pendapatan tetap, bahasa Inggrisnya fixed income fund ya. Yang tetap itu bukan terhadap investor, tetapi portfolionya yang terdiri dari obligasi ya atau surat utang, itu secara berkala dia membayar kupon. Jadi kalau ada suatu kayak negara Republik Indonesia menerbitkan surat berutang negara kepada masyarakat luas yang perorangan, itu udah kayak deposito bulanan. Nah dia bayar bunga tuh setiap bulan, bayar kupon ya. Atau ada juga yang 3 bulan, setiap 3 bulan. Nah, jadi rutinitas yang seperti ini yang disebut sebagai fixed income, ya, income atas portfolio obligasi tersebut. Nah, yang 2 dari kanan itu namanya reksadana campuran, ya. Nah, dia campuran dari semua yang ada. Nah, jadi ada depositonya, ada obligasinya, ada sahamnya, dengan kaidah tertentu. Nah, jadi seperti ini kira-kira pembagian produk-produk reksadana. Oke, next. Nah, ini value dari reksadana masing-masing itu ini ya. Jadi yang penghasilannya atau kinerjanya itu dipengaruhi oleh yang pertama bunga, yang kedua kenaikan atau penurunan harga portfolio. Nah, kita lihat pasar uang itu ya notabene hampir 100% itu mengandalkan bunga atau kupon. Palingan hanya 5% itu ya yang dia dipengaruhi oleh adanya naik turun harga obligasi ya, sehingga nilai pasarnya bisa naik bisa turun ya. Nah kemudian yang saham dia pasar uangnya cuma kelebihan aja kalau pada saat dia lagi naruh uangnya dari uang yang terhimpun itu misalnya 5% atau 10% dari jumlah dana pengelolaan itu ada yang ditaruh di deposito ya, antisipasi kalau ada yang melakukan pencairan atau ada kesempatan untuk beli saham yang lain, nah itu dia punya cash. Terus pendapatan tetap ya dia bunganya itu kalau kita kasih dari skala 5 ya bunganya tuh skala 3, kenaikan penurunan harga portfolio itu skala 2 ya. Nah yang paling bawah saham ya bunganya kecil banget ya, tetapi dia sangat mengandalkan valuasi ya, valuasi. Jadi kalau misalnya kita beli saham, kita tidak akan memperoleh income seperti deposito atau memperoleh income seperti obligasi. Palingan ada dividen ya setahun sekali, tapi itu umumnya kecil banget. Palingan persentasenya itu cuma sekitar 1%, 2% dari nilai nominal yang kita beli ya. Nah sehingga akibatnya ya impactnya adalah harga sahamnya itu yang bisa naik atau bisa turun. Jadi pada saat kita butuh dan kita bisa mengandalkan reksadana saham ini ya
untuk pertumbuhan investasi kita. Nah tentunya ini harus jangka panjang karena kalau dalam jangka pendek itu biasanya sangat volatile. Oke, next. Oke, nah tadi saya udah jelasin ya, kita lompatin aja jenis-jenis ini tadi karena kita udah omongin. Nah ini kalau kita lihat grafiknya ya, ini adalah grafik 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat ini dari websitenya bloomberg.com ya, terus habis itu ada kode-kode ada reksadana diaplikasikan juga bisa tapi paling lamanya itu adalah 1 tahun, kinerja 1 tahun. Kita lihat di situ ada 3 nama produk: Mandiri Investa Pasar Uang, Batavia Dana Kas Maksima, Bahana Dana Liquid. Yang Mandiri, Batavia atau Bahana itu nama perusahaan yang mengelola reksadana pasar uangnya. Nah kita lihat ya, grafiknya itu cenderung lurus ya, linear. Kenapa? Karena sangat mengandalkan yang namanya bunga atau kupon. Kita lihat di situ kinerjanya berapa tuh? 30% untuk 5 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya diambil straight line aja, bagi 5 berarti 6% setahun, atau sekitar 5, sekian persen kalau dia di compounded ya, compounded average growth rate ya. Itu makanya dia nggak volatile karena mengandalkan bunga. Next. Nah ke ini aja, ke grafiknya Jar. Nah ini kita lihat ya grafiknya untuk yang 1 tahun terakhir ini. Kita lihat grafiknya basically volatility-nya ya, dia lebih volatile dibandingkan reksadana pasar uang ya. Tetapi kalau kita lihat ya pada saat terjadi situasi pandemi ya, itu harga obligasi itu turun ya, harga obligasi itu turun sehingga turunnya itu karena orang-orang melihat bahwa ini nilainya nggak wajar segitu, karena orang khawatir ada perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membayar obligasinya gitu ya. Dan tetapi itu terjadi kebalikan ya, harga obligasinya jadi naik cukup tajam. Kenapa? Karena ternyata tingkat bunga turun ya. Jadi orang tidak mengandalkan bunga deposito, tapi mengandalkan ini menjadi kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari valuasi dari obligasi, sehingga harganya mulai membaik kembali. Next. Nah ini yang 5 tahun kita lihat ya, dia trennya selalu positif walaupun ada volatility-nya, tetapi kita lihat ada cukup smooth ya, tapi dia tidak se-smooth dari reksadana pasar uang. Next. Terus di grafiknya aja. Nah grafiknya dulu Jar, ada nggak grafiknya? Nah ini kita lihat ya reksadana saham versus indeks harga saham gabungan. Ini ada beberapa nih. Ini kinerja 1 bulan ya. 1 bulan aja udah volatile. Ya. 1 bulan terakhir itu tumbuhnya sangat fantastis. Kenapa? Karena kita baru dari bottom ya, dari harga yang terendah. Jadi ada yang pertumbuhannya ada yang di atas 4%, ada yang di atas 3%. Indeksnya sendiri 3,8% ya. Tetapi ada kinerja reksadana saham itu yang sampai 4,25. Berikutnya. Ini dari awal tahun ya, kita lihat dia turun sampai di akhir Maret turun cukup signifikan, tapi kita lihat udah mulai cenderung trennya trending up. Next. Nah ini yang 1 tahun ya, 1 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat kalau dibandingkan antara reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham, itu karakternya beda banget. Nah kalau kita lihat di 5 tahun coba aja. Nah karena ada pandemi ya, kita jadi di tahun kelima, mulai masuk di tahun kelima itu dia kena hit ya. Makanya kalau investasi di reksadana di saham atau reksadana saham itu memang harus jangka panjang ya. Jangka waktunya itu harus 10 tahun atau lebih ya, sebetulnya. Kita punya nggak yang grafik 10 tahun Jar? Nggak ada ya Jar? Oke, next Jar. 10 tahun nggak ada, adanya dari IHSG aja. Oke. Dari sini. Ya, coba kita balik Jar ke tadi ada yang daftar saham Jar. Oke. Nah, ini IHSG itu adalah kumpulan dari semua konstituen yang ada ya.
ada berapa emiten? Ada 692 ini di tanggal 12 Juni 2020 ya. Nah, nilai pasar secara keseluruhan itu dari semua perusahaan ini dari 692 nilainya itu adalah 5.644 triliun rupiah ya. Nah, dari top 10 yang terbesar itu berkontribusi 46,5% ya, bobotnya itu 46,5% dari 5.644. Ada siapa aja yang top 10-nya? Itu ada BBCA, ya, itu Bank Sentral Asia, BRI, Bank BRI, nomor 3 Unilever, ya, UNVR, itu nilai market cap-nya itu BBCA itu 692 triliun, BRI 370 triliun, ya, bobotnya BCA itu 12,3%. Nah, itu ada sampai di bawah tuh. Ya, ada Telkom, Bank Mandiri, HM Sampurna, Astra International Indonesia, kemudian PPI apa ya, Jar ya? Oh, lupa ya. BRPT itu adalah Barito Pacific, ya. Terus ICBP itu adalah Indofood, ya. Perusahaan afiliasi Indofood, ya. Nah, selain dari IHSG, itu dipilih juga ada 45 saham yang dikategorikan sebagai saham-saham liquid oleh Bursa Efek Indonesia. Maka dibikin ada yang namanya indeks LQ45, ya. Nah, LQ45 itu itu yang ada 45 dan tentunya yang terbesarnya itu yang ada di IHSG. Next, kita lompat aja, Jar. Terus Jar. Ya. Ini nggak usah ya, next saja. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana saham atau sahamnya. Yang pertama tentunya adalah kondisi pasar saham. Ya. Salah satunya itu adalah demand and supply. Nah, yang kalau di Indonesia ini karena market kita tidak sebesar market yang di luar, jadi kadang-kadang kita didikte oleh investor asing. Jadi ada arus pemodal asing. Kalau asingnya masuk, ya, dia bisa ratusan miliar, maka harga saham kita tuh naik drastis. Tapi begitu asingnya exit, ya, karena misalnya dia punya view-nya negatif terhadap Indonesia, dia rame-rame keluar. Akibatnya apa? Harga yang kita turun, ya, indeks harga saham kita. Jadi itu kondisi yang pertama, kondisi pasar saham. Yang kedua, kondisi makroekonomi, ya. Nah, kalau yang sekarang kondisi pasar ekonomi secara dunia kan ya adalah suku bunga di Amerika Serikat dan seluruh dunia, ya, bank sentral tuh menurunkan bunga, ya, bunga rendah dan memompa likuiditas atau uang ke sistem, ya, ke masyarakat, ya, ke bisnis ataupun ke individu sehingga kelebihan uang. Nah, uang ini tentunya nyari tempat parkir. Dari tempat parkirnya salah satunya adalah di bursa atau salah satu juga adalah di saham. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah performa sektor industri tertentu. Ya, pada saat COVID-19 ini, ya, sektor yang tertekan itu adalah airlines, perkebunan, perhotelan. Ya, itu harga sahamnya itu pasti turun. Terus yang cenderung stabil itu yang konsumsi harian. Ya. Nah, misalnya ada yang konsumsi harian itu ya makanan-makanan juga termasuk, ya. Kemudian ya seperti GoFood, nah itu dia relatively stabil, ya. Walaupun ada penurunan juga, ya, tapi dia akan bounce back-nya bisa cepat. Dan telekomunikasi, mungkin telekomunikasi ini yang justru pada saat lagi pandemi ini justru jadi lebih ramai, ya, karena penggunaan jasanya, penggunaan pulsanya atau penggunaan satelitnya itu jadi meningkat, ya. Oke, terus ya itu ngambil 3, ya. Tapi itu bisa tambahkan dalam jangka panjang, ya, harga-harga saham itu akan selalu trending up. Ya. Pertama apa? Pertama itu bukan setiap harga saham itu naik, ya, tapi secara agregat dia akan naik. Tapi konstituennya pasti ada juga yang naiknya extraordinary, ada juga yang turun, bahkan ada perusahaan yang juga saja bangkrut, ya, atau dia keluar dari bursa, dia tidak lagi terdaftar. Oke, tetapi secara agregat dia selalu naik. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, ya, itu adalah karena adanya jumlah penduduk yang meningkat. Jadi kalau jumlah penduduk meningkat,
maka permintaan terhadap barang-barang pasti meningkat, ya enggak? Kalau permintaan terhadap barang-barang meningkat, berarti penjualan perusahaan meningkat. Nah, ujung-ujungnya earnings per share-nya ya itu juga jadi naik harganya. Itu yang pertama, karena penawaran. Karena adanya jumlah penduduk ya. Terus yang kedua jumlah pendapatan ya. Jadi kalau ada orang yang naik gaji atau status ekonomi secara pengelompokannya naik, maka kebutuhan dia juga akan naik dan dia akan membeli barang-barang yang sifatnya bukan lagi premier, tapi bisa yang sekunder atau bahkan yang tertier ya. Nah ini yang menyebabkan permintaan jadi meningkat. Itu dari demand factor ya. Nah dari supply factornya itu juga ada penyebabnya. Itu salah satunya itu adalah inovasi atau invention juga bisa, innovation and invention. Kayak sekarang saham teknologi lagi naik terus gitu ya. Kenapa? Karena dia justru mempermudah kehidupan kita. Padahal kita dulu nggak mikirin kan, tapi ada perusahaan yang create, ya dia yang create teknologinya, dia menghadirkan fitur-fiturnya dan benefit-benefitnya sehingga kita menjadi butuh, ya. Dan ini akan selalu ada ya dari waktu ke waktu, itu dua faktor itu ya. Jadi yang permintaan dan penawaran. Yang penawarannya itu adalah inovasi dan invention ya. Itu akan terus-terusan ada seperti itu. Makanya harga pandemi dan segala macam itu bisa aja terjadi, tetapi life goes on ya, mobilitas tetap berjalan, dan itu yang akan membuat adanya pergerakan ekonomi ya. Sehingga perusahaan mempunyai pendapatan dan ekspektasi orang-orang langsung meningkat ya, sehingga harga-harga sahamnya naik. Oke. Nah ini kinerja pasar saham dalam jangka panjang ya, ini dari tahun 2005, ini adalah tahunan ya. Kalau kita lihat tahunan, lebih banyak itu ada yang positifnya, bahkan ada yang sebelum krisis 2008 ada yang sempat naik 55% per tahun, di tahun 2006, di 2007 52%, tapi 2008 karena ada krisis di Amerika kita juga kena imbas ya, turun sampai 50%. Tapi di tahun berikutnya dia bounce back cepat banget, mudah-mudahan di tahun 2020 juga seperti itu ya, naik sebesar 87%. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun itu lebih banyak yang nilai positifnya ya. Dan ada siklus-siklus bisnis yang menyebabkan harga saham itu secara agregat itu tertekan. Next, Jar. Oke, ini kalau tadi tahunan ya, kalau ini kinerja 3 tahunan dari tahun 2005 itu sampai di tahun 2019 itu ada berapa kali 3 tahunan ya. Nah kita cuma menghadirkan di sini ya, bahwa kinerja 3 tahunan itu bisa juga masih mirip-mirip kayak 1 tahun ya, ada yang sampai 40% rata-rata 1 tahunnya, ada juga yang cuma 2,09% ya. Jadi gap-nya itu lebar banget. Tapi kalau kita lihat yang ke 5 tahun, yang 5 tahun ya, itu rata-rata 1 tahunan jadi kecil gap-nya ya. Kalau yang tadi sampai 40% ya dalam tahunannya, di sini yang paling tingginya yang secara tahunannya cuma 26%. Yang paling rendahnya yang tadi 2%-an, di sini 3,8% ya. Nah, jadi kita lihat begitu makin panjang horizon kita, rata-rata tahunannya juga naik. Next. Nah, ini yang 7 tahun ya. Nah, paling tingginya di sini kalau yang tadi di 5 tahun itu 26%, di sini 21% ya. Rata-rata tahunan. Tapi yang paling rendahnya juga di atas 3%. Paling rendahnya di sini berapa tuh? 7% untuk yang 7 tahun. Ya, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 10 tahun ya. Ya. Nah, ini yang 10 tahun ya, kinerja rata-rata 1 tahunan yang tertingginya itu 17,89%, tapi yang paling rendahnya itu adalah 8,75%. Jadi teman-teman kalau mau investasi di saham atau di reksadana saham itu harus berjangka panjang. Nah, ini data-data yang ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Next. Saya pikir mungkin itu cukup kali ya. Waktunya udah mepet banget, udah 5:30, harusnya udah habis malah. Nanti
saya di sesi tanya jawab aja saya bisa jelaskan. Demikian Mas Yosua. Oke, baik Pak Hanif. Terima kasih atas presentasinya. Sangat insightful sekali ya menurut saya. Kita belajar bagaimana apa itu reksadana dan sampai ke dalam-dalamnya sangat menarik sekali. Terima kasih. Ini kita sekarang lanjut ke ada jawab pertanyaan sedikit. Jadi tadi dari rangkuman pertanyaan yang sudah dikumpulkan, ada satu pertanyaan yang menarik nih Pak Hanif dan Pak Ferry. Ada rekomendasi buku yang bagus nggak sih untuk teman-teman sekalian di sini kalau misalnya mereka mau mendalami lagi untuk memulai investasi? Jadi, ya. Kalau buku itu saya rasa banyak ya, standar textbook terutama bagi mereka yang mengambil jurusan ekonomi itu banyak sekali. Zaman saya tuh ada yang namanya Pak Bozi judulnya Investment, ada Brili and Myers. Tapi my advice yang paling bagus itu adalah bukunya Damodara. Aswat Damodara, Corporate Finance, ya, itu perlu dibaca ya untuk pemula. Karena apa? Karena ini sekarang yang namanya orang India ini yang menjadi profesor di New York State University ini sangat mendunia sekali. Dia sekarang ini dianggap guru bagi akademisi dalam dunia finance. Anda boleh catat ya, namanya Aswat Damodara. Nama bukunya Corporate Finance, Company Valuation, dan segala macam. Dan gilanya, saking terkenalnya, pada waktu saya di New York, saya dikirim ke Lehman Brothers tahun 2000 oleh Dana Reksa, itu ada nama buku yang namanya kalau nggak salah Barnes and Noble ya, di WTC yang sekarang sudah diruntuhkan oleh teroris tahun 2001 ya. Pada saat saya nyari buku di sana, tiba-tiba ada satu orang Yahudi tinggi besar nyolek pundak saya. Dia tunjukin satu buku kepada saya, dia bilang, "This is the book that you have to take." Saya lihat ya, nama pengarangnya adalah Aswat Damodara. Pada waktu itu tahun 2000, 20 tahun. Ya, dan saya beli di Barnes and Noble ya di Amerika di New York, saya bawa pulang dan sekarang memang benar terjadi bahwa orang ini sangat gila sekali otaknya. Jadi kalau memang mau belajar mulai investasi, mulailah dengan buku, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi sekarang yang sedang mendunia adalah Corporate Finance dari Aswat Damodara. Itu tips dari saya. Oke, terima kasih. Kalau saya bukan di buku, kalau Pak Ferry lebih di masalah investasinya ya, kalau saya di masalah motivasi untuk berinvestasi. Jadi kita memahami dulu kebutuhan kita. Saya favoritnya bukunya pengarangnya namanya David Bach ya, David B-A-C-H, David Bach. Gampang kok, judulnya tuh Automatic Millionaire judulnya ya. Ini bukunya buat saya tuh sangat-sangat down to earth bahasanya, kemudian juga istilah-istilahnya juga yang sehari-hari kehidupan, permasalahannya juga yang sehari-hari ya. Salah satunya misalnya dia menjelaskan betapa kita tuh sehari-hari tuh suka banget ngeluarin expenses kita tuh yang unnecessary ya. Jadi misalnya kalau kita ke supermarket udah punya listnya, bikinnya 2, mau dibeli atau 5 mau dibeli, akhirnya yang kebawa pulang jadi 15 ya. Terus ada kebiasaan kita yang necessary, kita suka hangout, terus beli makanan ya karena hangout, terus habis itu beli minuman, kopi dan segala macam ya. Itu nggak sadar kita. Nah itu yang istilahnya namanya cafe latte factor ya kalau buat dia. Nah mungkin buat teman-teman bisa membaca kalau dari sisi motivasinya ya bisa buku itu. Nah buku yang lain tapi agak susah ya. Pengarangnya namanya Suze Orman. Ya, Suze Orman ya. Dia itu adalah financial planner. David Bach itu juga financial planner basically. Kalau yang Suze Orman itu dia sampai detail banget ya. Dia juga menjadi pengisi acara di kalau nggak salah di CNBC. Ya. Kalau David Bach itu dia juga pembicara biasanya keliling dianya. Ya. Nah itu buku David Bach itu menurut saya tuh bagus banget. Coba aja. Oke, terima kasih Pak Hanif. Ini udah dibantu ditulisin juga di note di grup chat, bisa di screenshot juga.
Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi berikutnya nih, sesi pertanyaan dari narasumber. Nah tadi kan di awal saya bilang akan ada 3 voucher lagi dari tim Tanam Duit yang akan dibagikan. Nah di sini di workshop ini akan diberikan pertanyaan oleh narasumber dan nanti 3 peserta yang beruntung akan dapat voucher 100.000 masing-masing. Boleh pertanyaan pertamanya Pak? Fajar, mungkin ada pertanyaan, Jar? Saya kasih ya. Atau kasih Pak Ferry mau kasih pertanyaan tuh. Oke, pertanyaan saya simpel, ya kan? Investasi kadang-kadang kita perlu tahu waktu yang tepat atau tidak, ya. Karena walaupun memang jangka panjang itu boleh dibilang just flipping a coin, ya kan, bisa toss, bisa head, the chance is 50-50. Tapi ada saat-saat yang cantik dan saat-saat yang buruk untuk berinvestasi. Saat yang buruk adalah ketika market terjadi bubble, ya. Orang berburu saham gila-gilaan seperti yang terjadi dengan .com bubble pada tahun 2000 di Amerika sana, yang mana price earning ratio dari satu saham itu bisa mencapai angka 600, sangat luar biasa, ya. Dan kita lihat juga kemarin Nasdaq agak sedikit terkoreksi karena saham-saham teknologi seperti Microsoft, ya, Amazon, Tesla, Apple, ya, saham-saham teknologi itu sudah mencapai 31 price earning ratio. Ini sangat tinggi sekali. Tapi kalau tadi dari cerita saya, pertanyaan saya simpel. Sekarang apakah saatnya yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal, terutama kalau dari sisi saya sebagai analis pasar, analis saham, apakah saat yang tepat untuk masuk ke reksadana saham atau tidak? Dan kenapa? Itu pertanyaan dari saya. Oke. Ada yang mau menjawab bisa langsung present atau ketik di chat box-nya, nanti akan langsung kita bantu unmute. Oke, ada dari Angelin Wijaya. Mungkin panitia bisa dibantu unmute. Oke, that's correct. Jawabannya tepat, ya. Betul ya, karena akan ada bounce back dari pasar. Betul ya, Pak Ferry? Betul, jawabannya tepat. Correct. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan kedua silakan Pak. Oke, saya nanya ya. Ya, Oke, silakan. saya punya uang 10 juta rupiah. Saya perlu duit ini suatu waktu sebagai dana darurat. Ya, pertanyaan saya, saya ingin taruh ini di saya nggak mau taruh di tabungan karena tabungan bunganya cuma 0,6%. Nah, jadi saya mau taruh di salah satu jenis reksadana. Nah, jenis reksadana apa yang cocok untuk saya, ya, untuk saya tempatkan dari 4 reksadana itu: reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran atau reksadana saham. Itu pertanyaan pertamanya, reksadana apa? Kemudian kenapa saya alasannya membeli atau investasinya di reksadana tersebut, jenisnya. Mungkin ada yang bisa jawab? Oke. Tadi saya udah jelasin loh. Reksadananya apa dan mengapa? Iya. Jenis reksadananya ya, bukan nama produknya. Oke, silakan. Yang bisa jawab langsung bisa ketik di chat box. Dari Bintan Kusuma Wijayanti, reksadana pasar uang karena untuk dana darurat yang tidak menentu. Bagaimana Pak Hanif? Coba ada lagi yang jawab, nanti saya kasih ini. Ada yang jawabannya selain ini nggak? Oke, ada lagi nih dari Kevin Yehezkiel G, reksadana saham karena untuk investasi jangka panjang. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Oke, kalau nggak ada, langsung ya. Jawabannya benar, reksadana pasar uang. Oke,
Oke, ini ada jawab. Ini maksudnya yang terakhir ini dari Konaita. Ya, Majidah. Itu maksudnya reksadana pasar uang ya? Soalnya Iya, banyak. ya. Oke. Jawabannya benar reksadana pasar uang, tapi kenapanya rada nggak benar, kurang pas ya. Jadi kalau reksadana saham itu sangat berbahaya. Kalau reksadana pasar uang ya, kan tadi teman-teman udah lihat tuh grafiknya, dia linear kan. Kalau kita taruh di reksadana pasar uang, hasil investasinya itu berasal dari bunga atau kupon dari obligasi, yaitu fixed income, ya. Atau bunga deposito. Dan deposito kan nggak ada nilai pasarnya, karena deposito kan tidak bisa diperjualbelikan, sehingga nilai deposito nilainya adalah par gitu. Misalnya kita taruh 100 juta ya 100 juta terus pada saat kita butuhin. Nah kemudian kalau dia ditaruh di kalau di reksadana pasar uang itu ada obligasi, nilai obligasinya itu nggak akan terlalu harganya itu tidak akan terlalu volatile. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan dibayar oleh yang berutang. Jadi intinya adalah kalau kita taruh di reksadana pasar uang itu satu alasannya dia nggak volatile, artinya nilai investasinya itu kita bisa menduganya dibandingkan dengan reksadana saham. Reksadana saham ya, bayangkan besok itu harga saham bisa secara agregat bisa turun 1%. Besoknya lagi bisa turun juga 1%, walaupun tiba-tiba dia bisa naik 3%. Tapi untuk dana darurat ya, untuk keperluan sehari-hari, masa sih kita harus taruh di tempat yang berisiko, ya kan? Jadi itu harus taruhnya di reksadana yang tidak berisiko. Kenapa? Karena pada saat kita butuhkan nilai uangnya itu tetap terjaga, gitu. tidak kena imbas dari penurunan portfolio. Ya. Jadi untuk yang ini saya bisa kasih dapat hadiah nggak nih Pak? Dapat ya. Ini dari sini ya, yang paling mendekati itu adalah Florence ya. Florence. Ya, walaupun karena nulisnya reksadana pasar uang karena lebih aman ya, itu tadi karena mungkin dia tidak menjelaskan sampai tuntas, tapi bahwa itu memang lebih aman. Gitu. Oke. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Hanif. Jadi selamat untuk Florence. Benar ya reksadana pasar uang karena lebih aman. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Pak Ferry. Pak Ferry ada pertanyaan Pak? Oh, dari saya. Oke, kalau dari saya simpel aja ya. Seandainya Anda masuk ke reksadana atau investasi reksadana saham, ya. Tadi saya udah jelaskan ya outlook-nya ya. Kira-kira ya time frame atau time horizon yang bagus untuk Anda itu 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan. Oke, time horizon yang tepat berapa bulan? Dari MV3 ada 6 bulan, ada lagi yang lain? Doni Nanda 1 bulan. Andi Novian 2 bulan. Wah, ini berurut nih, ntar ada yang 3 bulan, 4 bulan. 9 bulan 10 hari. 9 bulan udah lahir ya. Lahiran. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Yuk, ada lagi. 6 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Sepertinya sudah nih Pak, boleh diinfokan jawabannya Pak. Ya, siapa nih yang benar nih di sini? Jawaban yang benar adalah 6 bulan. Kenapa? Tadi referensinya sebetulnya ke jawaban Pak Hanif ya.
kalau naik saham atau reksadana saham karena sangat volatile dalam jangka pendek. Ini hari bisa naik 1%, tapi besok juga bisa turun 1% atau 2% atau naik lagi 3%, itu sangat volatile ya. Jadi artinya kita mengakali risiko bermain reksadana adalah time horizon. Yang intinya adalah the longer the better. Ya, jadi lebih panjang waktunya lebih baik ya. Karena apa? Karena dalam jangka pendek fluktuasinya itu unbearable ya. Bisa naik 1%, bisa turun 2%, bisa naik 3%, itu jumping jack flash lah sebutnya ya. Jadi the longer the time horizon is untuk reksadana saham, the better hasilnya ya. Karena kita sebut namanya riding the trend ya, bukan ngikutin roller coasting ya dengan volatility ya. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat, kalau katanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, tentu yang paling panjang adalah 6 bulan ya. Jadi yang benar jawabannya adalah by definition 6 bulan. Oke, jawabannya 6 bulan. Jadi selamat untuk MV Triandi Pratama mendapatkan voucher senilai 100.000. Oke, sudah 3 pertanyaan ya, sudah nama-namanya juga sudah dicatat oleh panitia, nanti akan diundi kembali. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup sesi hari ini, kita ada foto sesi dokumentasi sedikit nih. Jadi boleh yuk kameranya dinyalakan, biar nanti dari tim panitia akan ambil dokumentasi. Yuk kameranya boleh dinyalakan sebentar. Mas Yosua, saya boleh menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan, Pak Nif. Ini kan waktunya sangat sempit ya untuk membicarakan ini. Mungkin nanti teman-teman juga akan ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya mau ada lanjutannya, mungkin bisa di-arrange bikin grup sendiri untuk untuk organisasi ini ya. Teman-teman bisa bikin WhatsApp grup, nanti kita diundang di situ, kita yang bisa ditanyain ini dan itu gitu ya. Oke, boleh. Nanti akan dibantu dikoordinasi oleh tim panitia, Pak. Terima kasih atas inputnya, Pak. Oke, teman-teman, yuk boleh dinyalakan videonya, kameranya sebentar. Kita akan ada sesi dokumentasi sebelum menutup acara di sore hari ini. Oke, ya sudah ya. Saya beri aba-aba untuk panitia siap-siap untuk ambil foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi, mungkin gayanya apa nih Pak yang lagi hits nih? Atau dari Tanam Duit ada gaya pose tertentu? Ada yang anak-anak muda aja. Yang anak-anak muda ya? Mungkin dari Fajar ada masukan mau gaya apa nih? Mantap, ini dua jempol aja ya, 2 jempol. 2 jempol ya, mantap. Oke, sip. Ya boleh semuanya 2 jempol. Oke, udah ready. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Bahasa Belanda dong, Fer. Registrasi pakai bahasa Belanda, Prof. Ja, dat moet je natuurlijk hè. Je moet ook Nederlands spreken. Nederlands spreken ya Pak Ferry ya, luar biasa sekali. Makkelijk hè. Nice makkelijk ya. Oke teman-teman, nggak terasa ya kita udah di pengunjung acara. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Prof Ferry dan Chief Hanif bisa berguna untuk pengembangan diri kita masing-masing ke depan. Dan sebelum menutup sesi workshop ini, saya mewakili panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme para peserta dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan di sesi hari ini. Nah, terima kasih juga untuk para narasumber kita, Prof Ferry dan Chief Hanif yang sudah banyak sekali memberikan ilmu pada kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram @IndonesianYouthQuick dan @PPI Belanda untuk dapetin informasi-informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan feedback kalian melalui QR yang ada di layar atau melalui link yang juga ada di layar untuk membantu kinerja ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu. Dan untuk jadwal workshop dan webinar itu di bulan Agustus masih ada sisa 4 workshop lagi. Di tanggal 1 Agustus itu ada temanya Art and Culture, di 8 Agustus ada dengan tema Public Speaking, 9 Agustus dengan tema Startup Entrepreneurs,
Dan di 15 Agustus ada tema Disaster Preparedness. Dan ada webinar juga dari tanggal 7 sampai 16 Agustus. Dan terakhir, informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram kami di @indonesianyouthquake atau dapat juga mengakses website kami di indonesianyouthquake.id. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sore hari ini. Selamat sore dan selamat siang untuk teman-teman yang di Belanda. Dadah, bye. Care.